Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dikarenakan kondisi yang lagi tidak memungkinkan ini untuk kita semua bisa bertatap muka secara langsung. Jadi kita belajar hari ini melalui daring dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian semua dapat mengerti apa itu makna kerjasama, apa itu faktor-faktor kerjasama antar negara ASEAN, dan bisa menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Kita hari ini akan mempelajari tentang interaksi antar negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin dibutuhkan, semakin sering munculnya berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan di bidang lainnya, yang menuntut suatu negara harus berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara. Jadi, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa lembaga, pemerintah, atau sebagainya demi mencapai suatu kesepakatan atau lainnya. Nah, kenapa sih mereka semua itu mau melakukan kerjasama? Jadi, ada yang namanya faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya kerjasama, yaitu ada persamaan sumber daya alam, ada kesamaan wilayah, ada kesamaan ideologi, namun juga ada perbedaannya, yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, perbedaan iklim, dan kesuburan tanah. Nah, tetapi ada juga nih faktor penghambat kerjasama, yaitu ada yang pertama ada keamanan negara. Negara yang tidak aman menjadikan negara lain tuh enggan. Ya nggak mau juga lah ya bekerja sama karena khawatir. Misalnya kita mengirimkan sebuah barang nih mau ngejual, tapi yang ada malah barangnya hilang atau malah nggak dibayar. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat menghambat kerjasama antar negara tersebut karena terkadang negara tersebut itu cenderung menutup diri dari negara-negara lain. Yang ketiga ada perang antar negara. Kalau perang begini sih ya iyalah, siapa sih yang mau melakukan kerjasama kalau lagi ada perang ya kan? Jadi mereka tuh menunda atau sampai menghentikan sebuah kerjasama antar negara tersebut. Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati pengembangan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, serta sejahtera. Yang sudah terrealisasikan harapan tersebut dalam visi ASEAN 2020 pada konferensi tingkat tinggi kedua di Kuala Lumpur. Visi ASEAN pada tahun 2020 yaitu sebagai negara-negara Asia Tenggara yang terpadu, memandang keluar, hidup damai, stabil, dan makmur. Visi tersebut disepakati pembentukan ASEAN Community atau masyarakat ASEAN dan terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama ada ASEAN Security Community atau masyarakat keamanan ASEAN. Yang kedua ada ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang ketiga ada ASEAN Socio-Cultural Community atau masyarakat sosial budaya ASEAN. Kerjasama di bidang sosial dan budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN. Integrasi diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Salah satu upaya mewujudkan terbentuknya masyarakat sosial budaya adalah penyusunan ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint atau cetak biru masyarakat sosial budaya ASEAN sebagai pedoman bagi negara anggota ASEAN yang diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat, serta memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kepemilikan. Salah satu pertemuan dan kegiatannya yaitu pada bidang olahraganya, negara-negara anggota ASEAN menyelenggarakan SEA Games atau perlombaan antar negara ASEAN. Salah satu pilar berikutnya yaitu Political Security Community atau APSC atau masyarakat politik keamanan ASEAN yang memiliki tujuan mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan serta dengan masyarakat internasional. Masyarakat politik keamanan ASEAN bersifat terbuka berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak bertujuan membentuk suatu fakta pertahanan atau
aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama. Praktik kerjasama berhubungan dengan politik dan keamanan, salah satunya ASEAN Declaration on Transnational Crimes atau Deklarasi ASEAN atas Kejahatan Lintas Negara yang ditandatangani pada tahun 1997. Dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, sudah dilakukan pertemuan para menteri pendidikan ASEAN untuk mengidentifikasi 4 prioritas dalam kerjasama pendidikan antar negara ASEAN. Yang pertama ada mempromosikan kepedulian antar ASEAN pada warga negara-negara ASEAN, terutama para pemudanya. Yang kedua ada memperkuat identitas ASEAN melalui pendidikan. Yang ketiga ada membangun sumber daya manusia ASEAN di bidang pendidikan. Dan yang terakhir ada menguatkan kerjasama antar universitas di ASEAN. Contoh kegiatannya salah satunya adalah kerjasama di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ASEAN Commit on Science and Technology atau ASEAN COST yang didirikan pada tahun 1978 dengan tujuan dari kerjasama itu antara lain meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor ilmu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak ASEAN dibentuk, kerjasama ekonomi merupakan sebagai salah satu agenda utama. Pada tahun 1992, para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Sekian materi yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Jangan malu-malu untuk bertanya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.